Marta memimpikan sesuatu yang janggal. Malam itu Marta bermimpi seperti ada yang mengetuk pintu rumahnya, Wak. Tapi anehnya ketukan itu selalu terdengar sebanyak 5 kali. Hening. Jadi setelah terdengar sebanyak 5 ketukan, tok 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 tok, hening. Abis itu tok 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 tok, hening lagi, kayak gitu terus, Wak, berulang-ulang. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di KHW malam ini kita akan membahas tentang kisah seorang sahabat yang mengalami musibah tenggelam di sungai. Dan yang bikin bulu kuduk merinding adalah proses pencarian korban ini dilakukan dengan sebuah petunjuk yang hadir secara tersirat di dalam mimpi sahabat-sahabatnya yang lain, Wak. Dan kalian tahu, semua mimpi yang dialamin sama sahabat-sahabatnya ini terus berulang dan memiliki pola yang mirip, Wak. Yaitu selalu berkaitan dengan angka 5. Aduh, merinding, aku belum apa-apa. Itulah kenapa malam ini aku kasih judulnya angka 5. Nah, penasaran guys sama kisah lengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke apanya. Check it out. Oke, Wak, jadi cerita yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama aku yang kita panggil aja namanya Marta dari Papua. Halo Marta, halo Papua. Nah, kisah ini, Wak, terjadi sekitar tahun 2012 atau 2013 lalu lah, pada saat Marta ini masih berusia 12 tahun. Nah, pada saat itu Marta ini berkawan karib dengan 3 teman lainnya, Wak, yang seumuran juga sama mereka. Dan kebetulan mereka ini juga satu sekolah. Masih SMP kalau nggak salah waktu itu si Marta nih. Sebut sajalah nama mereka bertiga ini Afu, Eliah, dan Drio ya. Nah, mereka berempat ini tinggal di desa yang berbeda-beda, Wak, tapi jaraknya nggak jauh, memang masih kayak tetanggaan gitulah. Marta di desa A, Drio desa B, si Afu desa C, ya, kayak gitulah. Nah, karena jarak rumah mereka ini bisa dibilang cukup dekat, mereka pun jadi sering lah, Wak, main bareng sepulang sekolah gitu kan sampai menjelang maghrib. Kalau lagi libur sekolah nih, Wak, ya, mereka bakal main berempat dari pagi sampai sore. Seru kali memang waktu itu. Pulang ke rumah tuh cuma buat makan aja gitu, habis itu lanjut main lagi ya kan. Atau malah mereka juga kadang ikut makan di rumah kawannya tuh. Misalnya hari ini makan di rumah Marta, besok rumah Afu, besok rumah siapa lah ya, masih seru-seru kali lah, Wak, pokoknya persahabatan mereka nih. Nah, karena tinggal di pedesaan yang memang lingkungannya asri, mereka suka kali, Wak, main di alam dan memainkan berbagai permainan tradisional, Wak, macam main petak umpet, main layang-layang, mancing, dan juga berenang di sungai. Sampailah pada suatu hari, Wak, mereka ini janjian mau mancing ikan di sungai yang memang berada di desa C, desa dekat tempat tinggalnya si Eliah sama Afu. Nah, sungai di desa itu, Wak, besar kali memang, bahkan termasuk salah satu sungai terbesar yang ada di kota mereka. Arusnya tenang tapi airnya jernih. Kata Marta nih, Wak, ya, kalau lagi beruntung tidak jarang mereka bertemu dengan kawanan bangau yang lagi cari makan di sana. Dan katanya juga di sungai ini selalu banyak ikannya, Wak. Dan setiap kali mereka ini pergi bermain, mereka selalu lengkap pokoknya, kemana-mana mereka berempat gitu. Tapi entah kenapa di hari ketika mereka merencanakan mau mancing itu, Wak, Afu tiba-tiba mengirim SMS kepada mereka semua dan berkata bahwa dia tidak diizinkan mamanya untuk main keluar. Padahal biasanya mamanya si Afu ini selalu ngasih izin, Wak. Apalagi kalau misalnya izinnya karena main pigi sama mereka bertiga pasti dikasih. Tapi ternyata belum lama ini Afu memang terkena sakit malaria dan dia juga baru aja pulang dari rawat inap. Di situ mereka mikir, oh mungkin mamanya si Afu ini khawatir gara-gara si Afu ini nanti takutnya kena malaria lagi pula di sana. Apalagi kan itu ke kawasan sungai kan, pasti banyak nyamuknya. Mungkin mamanya Afu pengen si Afu banyak-banyak istirahat biar nggak ketular lagi, jadi malaria lagi pula dia nanti. Dah akhirnya si Afu nggak bisa ikut, Wak. Pergilah mereka bertiga aja, Marta, Eliah, sama Drio. Nah, waktu itu, Wak, dengan nada bercanda nih, dengan nada bercanda, Marta balaslah SMS si Afu. Dia bilang, oh iyalah Fu, cepat sembuh kau ya. Yang sehat-sehat, Wak, jaga diri baik-baik, awas jangan sampai lewat ya kau, kata lewat tanda kutip. Meninggal, Wak. Nanti sisa bertiga aja kami di sini jadi nggak seru loh. Agak ekstrim bercandaan kau, Marta, memang. Tapi kata Marta, Wak, itu aku bilang gara-gara aku udah akrab kali memang berempat, bercandaan kayak itu memang udah biasa di kami, Nadia, katanya. Dah akhirnya si Afu nggak berangkat, pergilah mereka bertiga, Wak. Nah, terus singkat cerita sekitar jam 2 siang Marta, Eliah, sama Drio berangkatlah ke sungai yang ada di desa C ini. Mereka sengaja memilih spot yang lebih sepi biar nyaman mancingnya, Wak. Nah, tapi, Wak, tidak seperti biasanya sampai menjelang jam setengah 4 sore mereka sama sekali belum mendapatkan ikan. Padahal di sungai itu banyak kali ikannya dan gampang kali buat mancing di sana. Hari itu nggak dapat kami 1 ekor pun. Nah, karena udah menunggu cukup lama, Marta jadi capek ya kan. Dia pun memilih untuk menepi sebentar. Dia bilang, "Weh, apa?
guys, aku mau makan bekal dulu lah ya. Capek kali dari tadi mancing gak dapat, malah lapar aku. Jadi ayolah sekalian makan kalian semua, katanya. Nah, mendengar seruannya si Martha, Elia yang juga waktu itu bawa bekal, akhirnya mengikuti Martha untuk makan terlebih dahulu. Tersisalah sama si Drio. Berbeda sama si Drio, dia lebih memilih untuk tetap melanjutkan mancing. Nah, pas si Martha sama Elia ini lagi asik-asiknya makan, Martha seketika terkejut karena dia merasa ada yang mengelus rambut kepalanya. Refleks dia langsung dongak kepalanya ke belakang ya kan. Dan ternyata dia melihat Afu ada di sana. Weh, nak kalian makan ya? Bagilah aku sikit, kata si Afu. Nah, Martha yang masih terkejut langsung nepuk pundaknya. Kau nih, aku kira siapa tadi bikin kaget aja. Ya maaf lah, gimana udah dapat berapa ekor kalian hari ini? Banyak nih kayaknya ya. Mana ada aku tengok tuh ember, nggak ada seekor pun kami dapat. Entah apa pula nggak dapat kami hari ini, Nah, melihat Afu yang tiba-tiba muncul, Elia nanyalah, Fu, bukannya aku nggak dibolehin keluar sama mamamu? Kok bisa tiba-tiba kau sampai sini? Iya, tadi mamaku lagi ke sawah, bosan aku di rumah sendiri. Ya udah, aku susul aja kalian di sini, kata si Afu. Dan by the way, Afu ini memang cuma tinggal berdua sama mamanya aja, Dia anak tunggal dan bapaknya juga sudah lama meninggal. Oh ya udahlah, tapi betulan kau udah nggak apa-apa kan, udah sehat kan kau, katanya. Udah kok, udah aman. Yuk main kita. Nah, Drio yang pada saat itu masih mancing, lama-lama ngerasa bosan juga. Karena apa? Karena tetap tidak mendapatkan ikan. Nah, karena Drio juga ngelihat Afu datang, dia pun mulailah mengajak mereka bermain yang lain. Dia bilang, main yang lain aja lah, nggak seru mancing, nggak dapat ikan kita, katanya. Akhirnya Drio pun mengajak ketiga temannya ini untuk membuat rakit dari batang pohon pisang. Atau kalian rakit kan, macam sampan yang cuma petak kayak gitu aja tuh. Nah, akhirnya dengan sigap mereka pun langsung menebang beberapa batang pisang, mencari tumbuhan menjalar yang akan digunakan sebagai tali, dan mulai menyusun sebuah rakit. Nah, singkat cerita, rakit pun jadi. Mereka bawalah itu ke tepi sungai kan, dan bersama-sama menaiki rakit tersebut, Nah, pada saat itu mereka mau bermain dengan cara melompat ke sungai dari rakit. Kita main lompat-lompatan aja lah ya, nanti ganti-gantian yang lompat, katanya. Riang kali lah pokoknya mereka, Dan gak lupa pula waktu itu mereka bagi tugas, 2 orang nanti yang megangin rakit, biar nanti rakitnya nggak ke bawah arus, nanti 2 orang lagi baru loncat. Nanti kalau udah gantian nih, yang loncat megangin rakit, yang megang rakit loncat kayak gitu. Itu juga nggak terlalu dalam kali, apanya sungainya cuma 1,5 meter, pokoknya masih nampak lah gua kalau tegak Nadia, kata si Martha. Nah, setelah beberapa kali bergantian, kini tiba giliran Martha sama Drio yang megang rakit, Afu sama Elia yang lompat. Ya, nah pada saat itu Elia yang ngelompat duluan. Nah, pas Elia lompat ke sungai, nggak lama kemudian dia muncul naik lagi ke permukaan dan kembali menuju ke rakit untuk bertukar posisi sama si Afu. Nah, sekarang giliran si Afu nih berarti kan. Nah, sama seperti Elia, dia naik dulu ke atas rakit, baru dia melompat ke sungai. 1, 2, 3, dar! Afu loncat. Dan ditunggu bentar kan. Tunggu sampai 30 detik berlalu, Afu belum juga muncul ke permukaan, Di situ Drio teriak, "Woi, Afu, cepatlah, gantian, aku juga mau loncat ini," kata si Drio kan. Tetap bening tuh, nggak ada jawaban. Nah, beberapa saat kemudian gantian si Martha yang teriak, "Woi, cepatlah sampai lumutan, aku nungguin, cepatlah, woi. Afu." Tapi meski sudah diteriaki berkali-kali, Afu tidak kunjung muncul, Di situ Martha, Drio sama Elia yang awalnya mikir nggak kenapa-napa jadi panik. Akhirnya tanpa berpikir panjang, mereka bertiga pun langsung lepasin rakit itu dan berenanglah ke arah tempat si Afu nih lompat, Nah, tempat mereka main lompat-lompatan ini, sebenarnya juga nggak dalam kayak aku bilang tadi, nggak sampai 1,5 meter, Nadia. Air sungai itu cuma sebatas leher aku aja, kata si Martha. Logikanya nggak mungkin si Afu tuh tenggelam ya kan, apalagi dengan tinggi badannya aja tuh hampir lebih tinggi daripada aku, kata si Martha. Tapi entah kenapa pada saat itu, si Martha, Elia, Drio menyelam ke tempat si Afu lompat tadi, mereka sama sekali tidak bisa menemukan Afu. Afu macam hilang ditelan sungai, Mereka udah berkali-kali lah itu kan ngitarin sungai untuk cari si Afu, tapi sayangnya Afu belum juga ketemu. Elia yang panik pun teriak, "Afu, nggak usah kau bikin panik, Afu, bercanda kau nggak lucu, udah mau maghrib ini, cepatlah kau keluar, Afu," katanya, "nggak usah aneh-aneh." Dan betul, nggak lama kemudian terdengar tuh azan maghrib berkumandang. Nah, karena pencarian mereka ini belum juga membuahkan hasil, mereka pun akhirnya naiklah ke tepian sungai, membereskan barang-barang yang mereka bawa dan pergi untuk mencari bantuan. Udah nggak betul ini lagi. Dah, Martha sama si Elia pergi ke rumahnya Afu buat mengabari apa yang terjadi ke ibunya si Afu, sementara Drio kembali ke desa untuk lapor ke kepala desa. Nah, setibanya Martha sama Elia ke rumahnya si Afu, mereka langsung disambut dengan raut cemas dari wajah mamanya si Afu. Mamanya berlari ke arah mereka berdua dan dengan panik beliau bertanya, "Afu kemana? Afu kemana? Kalian lihat Afu nggak, Nak? Afu nggak ada di rumah," katanya. Nah, Elia yang nggak tega melihat ibunya Afu ini pun seketika langsung nangis dia, Melihat si Elia nangis, ya mama itu langsung merinding aku. Mamanya Afu tuh macam langsung tahu nih pasti ada sesuatu yang buruk terjadi sama anak aku nih, ya kan? Ngapa kau nangis? Aku tanya si Afu.
Wajah mama langsung pucat dan gak lama kemudian belum dikasih tahu apa-apa lagi nih baru nangis saja siapa nih si Elia pingsan si Afu langsung Wak. Nah Marta yang terkejut sama mamanya Afu pingsan dia pun langsung lah berteriak minta tolong kan tolong kami dan teriakan Marta itu seketika langsung membuat para tetangga pun langsung berkerumun Wak. Mereka pun membopong lah mamanya Afu ke dalam rumah. Nah salah satu tetangganya mereka kita sebutnya namanya Pak Rahman juga ada di sana tuh. Nah beliau nanya lah ini ada apa nih nak kenapa ibunya Afu sampai pingsan kayak gini. Mendengar pertanyaannya Pak Rahman, Marta sama Elia barulah itu berani menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Gini Pak, tadi gini, Afunya hilang. Pokoknya ceritain lah semuanya Wak. Nah setelah mendengarkan cerita dari Marta dan si Elia, Pak Rahman ini pun beserta dengan bapak-bapak yang lain langsung bergegas Wak menuju ke sungai, menuju ke lokasi kejadian. Dah, sesampainya di sana ternyata Drio dan rombongan bapak-bapak dari desanya itunya juga udah kumpul di sana. Ramai kali di sana kata si Marta Wak. Mereka bersama-sama ingin mencari keberadaan Afu. Tapi Wak, meskipun pencarian Afu dilakukan oleh sekian banyak orang di sana, sampai dengan jam 8 malam Afu belum juga ditemukan. Marta, Elia, dan Drio yang dari tadi belum balik juga ke rumahnya dan masih dalam keadaan basah kuyup, mereka pun langsung diantarkan ke rumah masing-masing lagi. Tapi pencarian tetap dilakukan Wak tanpa mereka bertiga. Nanti takut pula mereka bertiga yang sakit ya kan? Bawa balik dulu. Nah sesampainya di rumah Wak, kedua orang tua si Marta ini padahal udah khawatir, udah siap-siap mau marahin si Marta. Soalnya Marta dari tadi dihubungin gak bisa-bisa, udah siap-siap mau marah lah pokoknya. Tapi setelah mereka melihat Marta pulang dengan keadaan basah kuyup dan diantar oleh beberapa bapak-bapak, seketika orang tuanya jadi panik lah. Mamanya Marta ngantarlah Marta ke dalam rumah untuk bersih-bersih, sementara papanya tetap di luar bersama bapak-bapak yang mengantar Marta tadi. Bapaknya nanya lah kan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nah setelah Marta selesai bersih-bersih Wak, dia keluarlah dari kamar mandi dan berjalan menuju ke ruang tamu. Nah pada saat itu bapak-bapak yang tadi ngantarin si Marta ini udah pada pergi Wak, menyisakan papa sama mamanya Marta yang duduk dengan raut wajah yang sangat sedih. Papa sama mamanya si Marta pun langsung menghampiri Marta, dipeluknya si Marta dan bilang sabar ya nak, sabar nak, kita sama-sama berdoa semoga Afu segera ditemukan. Dan FYI Wak, kedua orang tuanya Marta ini adalah tenaga medis dan juga dosen di Akademi Keperawatan. Mereka punya banyak kenalan gitulah dari berbagai instansi penting termasuk dari Basarnas. Dan akhirnya malam itu setelah mengetahui Afu hilang karena tenggelam di sungai, bapaknya Marta pun menelponlah kawan yang kerja di Basarnas untuk meminta bantuan pencarian. Dan akhirnya Basarnas sama bapak ini pun sepakat untuk melakukan pencarian di besok hari jam setengah 7 pagi dengan dibantu oleh tim SAR dan juga beberapa anggota TNI Wak. Nah, terus setelah papa selesai nelpon, mereka pun kembali menenangkan Marta yang memang masih bersedih dan memintanya untuk segera beristirahat, untuk tidur. Malam itu bisa tidur si Marta? Nggak bisa lah, kalian pikir aja. Udah berkali-kali ku coba pejamkan mataku, tetap nggak bisa. Nadia, aku tetap kepikiran si Afu, entah ada di mana dia waktu itu kan. Marta juga sambil buka-buka HP-nya Wak, dan dia semakin sedih karena tidak ada satupun SMS yang dia terima malam itu. Biasanya Wak, kalau malam-malam kayak gitu tuh dia pasti lagi SMS-an sama ketiga sahabat itu, sama Afu, entah sama Elia, pasti lagi SMS-an. Bercanda ngobrol tentang apa aja lah Nadia. Tapi sayangnya malam itu terasa kayak sepi kali Wak. Kalian bayangin gak sih gimana kondisinya waktu itu? Dan Marta waktu itu juga yakin kali di rumahnya masing-masing Elia sama Drio juga pasti gak bisa tidur karena memikirkan Afu. Nah terus Wak, besok paginya Marta, Elia, dan Drio nggak masuk sekolah memang. Mereka balik lagi ke lokasi kejadian untuk membantu pencarian Afu, izin sekolah mereka. Dan pada saat itu tim SAR udah nyampe tuh Wak. Dan kedatangan mereka ini membuat semua orang berharap Afu dapat ditemukan pada saat itu juga. Iya kan? Tapi Wak, meskipun sekian banyak tim penyelamat sudah dikerahkan untuk mencari Afu, sampai jam 9 malam keesokan harinya itu pencarian tetap buntu. Tim SAR sama para tentara ini sampai buat camp darurat Wak di tepi sungai itu untuk bisa macam mempermudah proses pencarian gitulah. Mereka akan menginap di camp itu selama beberapa hari ke depan sampai si Afu ini ditemukan. Karena sampai malam pencarian Afu ini juga belum berhasil Wak, orang-orang pun jadi makin cemas lah kan. Mereka tahu Wak, di momen ini semakin kecil peluang Afu ditemukan dalam kondisi selamat. Dan untuk menenangkan diri, aku selalu berkata dalam hati, Nadia, Afu kau kuat, Afu kau pasti selamat, Afu kau tuh cuma lagi nyangkut aja di tepian sungai. Wah, mungkin Fu, kau lagi nyangkut di tepian sungai entah dari sisi mana lah, sisi lain lah gitu, makanya kau nggak ketemu di sini. Kau pasti masih hidup, kau pasti masih hidup. Dalam hati aku nguatin kayak gitu Nadia. Nah, di momen itu juga Wak, selain merasa khawatir dengan keselamatannya Afu, Marta juga betul-betul merasa bersalah. Kenapa? Kalian ingat kan tadi di awal apa aku cerita waktu si Afu bilang dia nggak diizinin pergi sama mamanya, terus Marta jawab apa? Awas jangan sampai lewat kau, katanya. Nanti sisa kami bertiga aja jadi nggak seru. Itu kata dia kan. Mengingat ucapannya itu aku nyesal kali Nadia. Menyesal
sekali aku, sampai sekarang aku nyesal. Kenapa aku harus ngomong kayak gitu ya kan? Ucapan kan doa kan, Wak. Kenapa aku malah menjadikan ajal sebagai candaan gitu loh. Itu Marta nyesal kali, Wak, sampai sekarang. Disitulah makanya Marta nggak berhenti nangis sampai udah nggak kerasa lapar lagi aku. Nah, dia nangis saya terus kerjaku. Orang tua Marta adalah itu kembali menenangkan si Marta. Mereka datang ke TKP bilang, "Nak, baliklah dulu, nak, istirahat kok dulu, kok belum makan, baliklah kok dulu," kayak gitu. Dan meskipun masih susah tidur karena kepikiran Afu, Wak, malam itu, malam kedua nih ya, Marta akhirnya terlelap karena memang kelelahan. Tapi Wak, tapi di tengah tidurnya ini tanpa diduga Marta memimpikan sesuatu yang janggal. Kalian tahu? Malam itu Marta bermimpi seperti ada yang mengetuk pintu rumahnya, Wak. Tapi anehnya ketukan itu selalu terdengar sebanyak 5 kali. Hening. Nanti nggak lama kemudian suara itu muncul lagi. Hening. Kayak gitu, Wak. Jadi setelah terdengar sebanyak 5 ketukan, tok 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 tok, hening. Abis itu tok 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 tok, hening lagi, kayak gitu terus, Wak, berulang-ulang. Yang diketuk tuh 5 kali aja. Nah, waktu itu Marta mengira ketukan itu berasal dari pasien yang memang lagi datang berobat. Kebetulan kedua orang tuanya si Marta ini punya klinik di rumah, Wak. Ada memang ruangan berobat di sana, ada juga ruangan bersalin. Bagi Marta, Wak, udah biasa tuh ada pasien datang dini hari, itu udah biasa kali. Apalagi pasien ibu hamil yang bisa aja tiba-tiba kontraksi ya kan. Nah, karena si Marta juga masih kecapean, Marta akhirnya memilih untuk tidur balik nih, Wak. Nah, besok paginya barulah Marta nanya ke mamanya, "Mama, semalam siapa pasien datang subuh-subuh, mah?" "Hah? Pasien? Gak ada siapa-siapa, nak." "Ada, mah. Sebelum subuh tadi ada yang ngetok pintu rumah kok. Gak dengar apa, mah?" "Gak ada pasien, Marta. Gak ada. Kemarin yang datang ke klinik mama cuma 2 orang kok. Itu pun waktu mereka datang kamu sama papa lagi di TKP sungai. Gak ada yang datang subuh-subuh, gak ada." Nah, mendengar penjelasan ibunya ini seketika Marta pun jadi bingung. Terus siapa yang ku dengar tadi malam tuh? Apa mungkin karena aku nih terlalu capek dan kurang tidur ya, makanya jadi kayak halu-halu aku nih. Dah, Marta pun mencoba mengabaikan suara ketukan itu, Wak. Dia lebih memilih untuk fokus ke mana? Ke pencarian Afu. Dan pada saat itu, Wak, pencarian Afu udah makin jauh, Wak. Udah makin jauh. Bahkan jarak tempuh mereka ini udah sampai ke pantai itu loh, tempat sungai itu bermuara. Tapi sayangnya sama seperti hari-hari sebelumnya, belum ada tanda-tanda Afu akan ditemukan. Hari-hari berlalu, total sudah 5 hari Afu menghilang, Wak. Dan anehnya mimpi ketukan pintu itu juga masih terus datang di malam-malam selanjutnya. Malam 1, malam 2, malam 3, malam 4, malam 5 tuh masih. Setiap kali Marta tidur, dia selalu mimpi tuh. 2, 3, 4, 5. Nih. Kayak gitu terus. Nah, waktu memasuki hari kelima hilangnya Afu ini, Marta jadi mulai ketakutan, mulai heran juga. Sekaligus dia bingung dengan mimpi ketukan pintu yang terus datang itu kan. Bagi Marta, mimpi itu aneh kali, Wak. Bukan hanya karena mimpi itu datang berulang setiap malam ya, tapi juga karena mimpi itu memiliki pola yang sama, yaitu ketukan sebanyak 5 kali. Akhirnya, Wak, di dalam mimpinya pada malam itu, ketika Marta kembali mendengar ketukan 5 kali, Marta memberanikan diri untuk mengintip ke arah pintu. Dia mencoba menyibak horden yang menutup jendela untuk melihat siapa yang sebenarnya selalu mengetuk pintu rumahnya setiap malam itu sebanyak 5 kali. Dan kalian tahu, tepat saat Marta melihat keluar, di momen itulah tubuh Marta langsung membeku, nggak bisa digerakkan, Wak. Dia mematung saking syoknya. Kenapa? Karena di momen itu Marta melihat ada sosok Afu sedang berdiri di depan pintunya. Di dalam mimpinya itu, Afulah yang mengetuk-ngetuk pintu rumah Marta dengan tatapan kosong. Tubuh Afu ini kaku, kaku. Dan cara mengetuk pintunya itu macam patung kuncing yang biasa ada di toko-toko tuh, tau kalian kan? Tok, 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 tok. Kayak gitu. Ini aku nggak bohong ya, kok aku kayak ngerasa ada ya di belakang aku. Aku tuh bisa ngebayangin loh kakunya. Nah, di tengah rasa terkejutnya ini, Marta tiba-tiba tersadar setelah mamanya masuk ke kamar dan membangunkan dia untuk bersiap-siap berangkat ke sekolah. "Bangun, nak, bangun." Baru dia terbangun dari mimpinya, Wak. Nah, Marta yang masih syok ini pun akhirnya memilih untuk menceritakan mimpinya itu kedua sahabatnya, Eliah dan Rio. Diceritainnya lah itu semua kan, Wak, mimpi 1 sampai lah mimpi terakhir nih. Nah, mendengar cerita dari Marta, Eliah sama Rio pun langsung terkejut juga. Mereka terkejut karena ternyata Eliah dan Rio juga memimpikan hal yang serupa, Wak. Kalian tahu ternyata mereka bertiga ini memimpikan sesuatu dengan pola yang sama, yaitu berkaitan dengan angka 5.
Ya, jadi ceritanya Wak, sejak hilangnya Afu, Elia ini selalu bermimpi dia sedang tertidur di pangkuannya Afu. Di situ posisinya Afu ini sedang mengelus-ngelus kepalanya Elia. Tapi anehnya, aduh merinding aku. Tapi anehnya, elusan itu juga selalu berulang hingga 5 kali. Diusap, tuh, 2, 3, 4, 5. Berhenti, nanti diusap-usap lagi sampai 5 kali, berhenti lagi, gitu terus Wak, gitu terus. Itu Elia nih ya. Kalau Drio juga bercerita bahwa sama seperti Marta sama Elia, mimpi yang dialami Drio ini juga memiliki pola angka 5. Tapi di mimpinya Drio ini, pola angka 5 ini memuat pesan yang lebih tersurat lagi Wak. Dimana setiap malam Drio bermimpi sedang berada di sungai tempat mereka terakhir kali bermain bersama tuh. Alur cerita dan tempatnya sama persis Wak, seperti di hari ketika Afu tuh menghilang. Drio bermimpi pada saat itu mereka berempat sedang membuat rakit kan dari batang pisang, sama, dan mereka secara bergiliran akan melompat ke sungai, sama. Tapi bedanya Wak, di dalam mimpinya Drio ini, ketika si Afu melompat ke sungai, dia akan pasti dia selalu muncul ke permukaan lagi. Tapi di situ Afu tuh muncul macam orang yang mau tenggelam, yang lagi mengepak-ngepakkan tangannya biar biar kepalanya muncul ke air tuh, kayak gitu. Tau kalian kan? Dan di momen itu Wak, dengan nafas yang tersendat-sendat, dalam mimpi Drio ya, dengan nafas yang tersendat-sendat, Afu mengucapkan sesuatu dengan suara terbata-bata pada saat kepalanya ini muncul ke permukaan nih Wak ya. Dia akan berucap satu suku kata, dan setelahnya dia pun tenggelam. Satu suku kata, tenggelam. Satu suku kata, tenggelam. Dan kejadian itu berulang kali sampai 5 kali. Yang itu berarti Afu mengucapkan 5 suku kata berbeda yang ketika digabungkan semuanya maka akan membentuk satu kalimat utuh. Bisa kalian tebak kalimat yang disampaikan Afu dalam mimpinya Drio ini apa? Di dalam mimpinya Drio, Afu berkata, "To, tenggelam. Long, tenggelam. Ban, tenggelam. Tal, tenggelam. Ku, tolong bantalku." Itu kata Afu. Astagfirullah. Bantal yang mana pula lagi nih Afu? Jadi tenggelam. Ban, tenggelam. Tal. Ya, aduh aku nggak bisa kayak gini nih Wak, takut aku, serius aku takut. Aku mimpi kayak gitu Wak, kata si Drio ke si Marta sama Elia kan. Nah setelah mendengar cerita dari Drio, Marta pun bilang, mimpi kita nih mirip, polanya selalu sama, selalu berhenti di angka 5. Di mimpiku ada 5 ketukan, ya kan? Di mimpinya Elia ada 5 elusan. Dan di mimpinya Drio, Afu bilang, tolong bantalku. Dan itu terbagi dari 5 bagian. Iya Wak ya, kenapa bisa polanya sama kayak gini ya Wak? Apa mungkin ini pertanda pula kalau Afu lagi minta tolong sama kita bertiga? Bisa jadi Wak, bisa jadi. Makanya itulah mimpi kita ini punya pola yang sama ya kan. Biar kita sadar kalau ini memang betulan Afu katanya. Tapi dia minta tolong apa? Kita udah coba bantu cari dia. Tim SAR juga selama ini udah kerja keras loh Wak. Tapi sekian hari pencarian Afu juga belum ditemukan nih Nah, di tengah kebingungan itu mereka pun tiba-tiba menyadarilah sesuatu. Wah, dari kita bertiga cuma mimpinya kau nih yang paling jelas, mimpinya Drio maksudnya. Afu bilang tolong bantalku ya kan. Apa mungkin dia minta tolong buat kita ambilin bantalnya Wak? Betul juga Wak ya. Yaudahlah kita harus datang ke rumahnya si Afu nih. Kita tanya bantal tuh sama mamanya. Setuju. Ayo kita berangkat sekarang. Jangan sekarang Wak, besok aja. Ayolah besok ya kita pergi ke rumahnya si Afu bertiga katanya. Udah lah tuh Wak, singkat cerita besoknya Marta, Elia sama Drio datanglah itu ke rumahnya si Afu. Sesampainya di sana Wak, mereka bertemulah dengan ibunya Afu. Wajah beliau pucat kali Wak. Lalu sambil menangis beliau pun meluklah erat mereka bertiga. Dan alhasil mereka pun jadi ikut menangis bersama sambil terus berada di pelukannya si ibu untuk saling menguatkan gitu. Nah suara tangisan mereka ini Wak ternyata didengar sama tetangga sekitar pun jadi berdatangan lagi kan untuk menenangkan mereka berempat. Nah di ruang tamu setelah sikonnya udah mulai kondusif, Marta, Elia sama Drio pun mulailah menceritakan mimpinya itu ke mamanya si Afu. Mendengar ceritanya mereka, sontak beliau pun langsung
langsung lari Wak menuju ke kamarnya si Afu. Dan tidak lama kemudian Mama Afu kembali ke ruang tamu sambil membawa sebuah bantal. Beliau bilang kalau bantal ini adalah bantal kesayangan Afu. Bantal ini bahkan udah ada sejak si Afu lagi bayi dan masih sering digunakan sama Afu sampai sekarang Wak. Kebetulan pula waktu itu Pak Rahman lagi ada di sana Wak. Nah setelah ibunya Afu mengambil bantal itu, ibu Afu ini pun meminta Pak Rahman untuk mengantarkannya ke sebuah rumah yang tidak jauh dari sana. Bisa kalian tebak rumah siapa yang mau didatangin sama mamanya Afu nih Wak? Rumah Mbah Dukun. Rumah dukun. Dan di momen itu juga Nadia aku baru tahu kalau ternyata ada dukun yang tinggal di desa kami itu. Baru tahu aku. Dan aku juga baru tahu kalau ternyata ibunya Afu kenal juga sama dukun ini. Mungkin kan udah buntu kali waktu itu kan ya, udah nggak ngerti nih harus melakukan apa untuk mencari si Afu. Akhirnya mamanya si Afu ini memilih untuk mendatangi Mbah Dukun itu sambil membawa tuh bantal Wak. Dan akhirnya Pak Rahman pun mengantarkan ibunya Afu ke sana dan yang lain pergi menuju ke Sungai Balek nih untuk membantu pencarian. Mereka bertiga balik ke sungai, mamanya si Afu sama Pak Rahman pergi ke rumah dukun. Nah terus Wak singkat cerita Marta, Elia dan Rio udah sampailah itu di TKP. Mereka berdoa ya kan sambil mengamati tim penyelamat yang sedang bekerja. Lalu tiba-tiba setelah beberapa jam mereka di sana, secara mengejutkan ibunya Afu datang tuh ke lokasi pencarian itu sambil berlari terburu-buru dan masih membawa bantal kesayangan Afu itu. Dan dengan ekspresi yang panik dan nafas tersengal-sengal, mamanya Afu langsung menarik si Rio sambil teriak histeris dan beliau berkata, "Sini kamu, di mana anakku tenggelam? Di mana anak aku tenggelam? Cepat kau kasih tahu aku di mana anak aku tenggelam." Nah orang-orang yang mengetahui datangannya Mama Afu sambil ngamuk-ngamuk kayak gini pun langsung berkerumun lah kan, dan berusaha meleraikan mamanya si Afu sama si Rio. Nah Pak Rahman yang juga datang bersama ibunya Afu pun bilang, ibu sabar bu, sabar, biar saya aja yang bilang, udah ibu tenang." Nah mendengar hal itu ibunya Afu pun langsung mengiyakan dan langsung menyerahkanlah itu bantal yang dibawanya ke Pak Rahman. "Iya Pak, tolong Pak, di mana anak saya jatuhnya Pak, tolong toh." "Udah ibu tenang dulu." Dah ibunya Afu pun langsunglah diantar oleh warga ke tenda milik tim SAR tadi Wak untuk menenangkan diri. Ini Marta, Elia, Rio tepengok semua Wak. Kenapa nih mama yang marah-marah ya kan? Nah barulah nggak lama kemudian Pak Rahman pun menjelaskanlah kepada tim SAR yang sedang bertugas mengenai hal-hal yang ia dengar dari si Mbah Dukun tadi Wak. Dimana kata Pak Rahman sesuai instruksi dari Pak Dukun, Pak Rahman ini meminta Rio dan beberapa tim SAR untuk ikut dengannya ke titik tepat tempat Afu menghilang. Sungai mana titiknya? Kasih bawa kami ke sana. Pak, nggak bisa kayak gitu Pak. Ini memang ide si Pak Rahman ini sempat jadi perdebatan Wak. Karena bagaimanapun juga tim SAR kan memang punya prosedur penyelamatan sesuai dengan apa peraturan yang memang udah ditetapkan ya kan. Iya Pak, saya tahu memang ada prosedur. Pak Rahman pun menjelaskan lagi lah bahwa memang hal ini permintaan dari Afu Pak. Permintaan Afunya dan berdasarkan penelusuran dari Mbah Dukun itu. Mbah Dukun bilang kalau memang Afu sudah meninggal Pak, tapi arwahnya terperangkap di dasar sungai. Dan kata Pak Dukun tadi, Afu ini ingin setidaknya jasadnya dapat ditemukan dan dimakamkan dengan layak Pak. Kami tahu ini mungkin gak masuk akal sama kalian, tapi tolonglah kita coba dulu, kata Pak Rahman. Akhirnya setelah mendapatkan tekanan juga nih dari warga yang hadir ya kan, udah Pak coba aja lah dulu Pak, apa salahnya ya kan. Dengan berat hati tim SAR pun mengizinkan Pak Rahman untuk melakukan sesuatu sesuai dengan arahan Mbah Dukun. Mereka langsung bagi tugas tuh Pak. 2 orang dari tim penyelamat akan terjun ke titik tempat Afu melompat. Terus tambah lagi 5 orang lainnya disuruh bergandengan tangan membuat lingkaran mengelilingi titik itu. Jadi 2 orang cari mana titiknya, di sini kata Rio kan. Nah ini titiknya misalnya 5 orang keliling di sini, 1, 2, 3, 4, 5 pegangan tangan. Ini tim SAR nih. Nah Pak Rahman sama Rio datang nih, ya kan? Datang sambil pegang bantal kesayangan si Afu tuh, berdirilah di tengah-tengah si Afu ini jatuh. Mereka berdua, 5 orang tim SAR bergandengan. Kebayang ya Wak? Dan gak lama setelah itu Pak Rahman dan Rio meletakkan bantal itu tepat di titik hilangnya si Afu, ditaruh di sana. Nah setelah bantal diletakkan, Pak Rahman sama Rio sedikit mundur nih, sedikit menjauh dari lokasi itu, menyisakan 5 orang tim tadi yang masih membentuk lingkaran tuh. Set. Ini bantal tengah-tengah. Kebayang? Bagus. Nah ajaibnya Wak, bantal itu tetap mengambang, tetap stay di sana, nggak ikut ke bawah anyut, nggak ikut ke bawah anyut, nggak ikut anyut ke bawah arus. Kan arus sungai ada tuh, nggak, dia stay. Ini arus nih, stay. Bantal tuh, itu disaksikan sama semuanya Wak ya. Nah di tengah rasa heran itu, semua orang yang hadir di sana kembali dibuat terkejut ketika mereka melihat bantal itu Wak tiba-tiba tenggelam. Macam ada yang narik dari dalam air tuh, tenggelam. Dan di momen itu juga, di tempat yang sama, di titik yang sama, dari dalam air tiba-tiba muncul buih-buih gelembung udara.
Gak lama kemudian, sesuatu yang sangat-sangat mencengangkan itu pun terjadi. Kalian tahu? Kemunculan gelembung-gelembung udara itu kemudian disusul dengan jasad Afu yang secara perlahan-lahan naik ke permukaan. Wah, melihat kemunculan jasadnya Afu, semua orang langsung histeris. Wah, mereka nggak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Tangis pecah di mana-mana. Terucap juga kata syukur ya kan, karena setelah seminggu hilang, aduh, merinding aku. Setelah seminggu hilang, akhirnya jasad Afu juga ditemukan. Dan ajaibnya, tidak ada sedikit pun yang berubah dari fisik Afu, Wak. Masya Allah. Jasadnya masih utuh, ganteng, dan dia macam orang lagi tidur, kata Marta. Bahkan meskipun udah seminggu tenggelam, Wak, jasad Afu ini tidak mengeluarkan bau atau bengkak sedikit pun. Tidak. Dan jasad Afu ini pun langsunglah dievakuasi dan dibawa pulang ke rumahnya. Proses pemakaman pun langsung dilaksanakan pada sore harinya, Wak. Dan sesuai permintaan terakhirnya Afu, jasadnya pun akhirnya dapat dimakamkan dengan layak. Rest in peace Afu. Alhamdulillah. Nah, jadi ceritanya udah selesai nih Nadia? Belum. Ada satu plot twist dari cerita ini yang betul-betul mind blowing kali, Wak. Kalian tahu apa? Beberapa hari kemudian, Marta nggak sengaja lah itu dengar obrolan mamanya lagi ngobrol-ngobrol sama tetangga di teras rumah lah, Wak. Pada saat itu mereka ini lagi membahas tentang Afu dan ibunya. Nah, katanya, Wak, ibunya Afu ini pernah cerita ke salah satu tetangga mereka bahwa sejak Afu sakit malaria, ibunya ini memang jadi protektif kali sama si Afu. Protektif kali. Itulah kenapa waktu itu makanya mamanya nggak ngizinin Afu buat pergi main ke sungai, ya kan? Tapi, Wak, yang mengejutkannya adalah alasan ibu Afu ini protektif bukan karena takut Afu ini jatuh sakit lagi, Wak. Melainkan sebuah alasan lain yang betul-betul tidak pernah Marta bayangkan. Tidak pernah Marta sangka. Konon katanya, dulu itu kedua orang tuanya si Afu ini susah punya anak, Wak. Mereka udah nikah bertahun-tahun ya kan, tapi belum juga dikaruniai keturunan. Akhirnya saking pengennya punya anak, mereka pun memutuskan untuk minta bantuan ke orang pintar. Nah, entah kayak gimana lah ini ceritanya, Wak, ya. Tapi yang jelas akhirnya, ini dari si Marta nih, Wak, ya. Akhirnya mereka betulan punya anak. Afu lah itu anaknya. Tapi karena lahirnya Afu ini dibantu sama si orang pintar itu, tentu selalu ada harga yang harus dibayar kan, Wak. Nah, ternyata perjanjiannya adalah si orang pintar ini akan membantu mereka punya anak dengan syarat pada saat anak itu berusia 12 tahun dia akan diminta kembali. Dan betul aja, kejadian naas yang menimpa si Afu ini, Wak, memang terjadi pada saat Afu berusia 12 tahun. Ibunya Afu gak akan pernah lupa lah sama perjanjian itulah kan. Itulah kenapa pada saat Afu memasuki usia 12 tahun, ibunya ini protektif kali sama dia. Khawatir kali akan terjadi sesuatu yang membahayakan si Afu. Apalagi waktu si Afu tuh lagi rawat inap gara-gara sakit tuh, ya, ibunya itu tidak mengizinkan Afu untuk main terlalu jauh atau terlalu lama berada di luar rumah gitu. Dan selain rumor itu tadi, Wak, ada lagi yang bikin kalian bakal tercengang. Karena ternyata usut punya usut, orang pintar yang sudah membantu orang tuanya Afu untuk memperoleh anak ini adalah Mbah Dukun yang membantu mereka menemukan jasad Afu tuh. Tutorial cara menemukannya dari Mbah Dukun, itulah dia orang pintar yang ditemuin mama bapak Afu supaya dapat Afu. Itulah dia. Nah, kenapa tadi ibunya Afu langsung membawa bantal kesukaan Afu ke Mbah Dukun itu? Karena dia juga lah yang mengetahui tentang perjanjian itu. Kan iya tuh habis mereka bertiga ngadu tuh, bilang tolong bantalku. Mereka kan disuruh ke TKP. Si ibunya ngajak Pak Rahman langsung ke tempat Mbah Dukun kan. Karena mamanya tahu kali tentang perjanjian itu, Wak. Tapi entah kabar ini benar atau cuman kebetulan, Wak, ya. Tapi yang jelas alhamdulillah Afu akhirnya bisa dimakamkan dengan layak. Kita doakan ya, Wak, ya, semoga Afu tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tentang tenggelamnya Afu. Sedih kali, nggak bisa kayak gini nih, ya Allah. Melalui cerita ini, Marta berpesan kepada kita semua, Wak. Untuk apa? Untuk lebih hati-hati dalam bercanda. Pikirkan baik-baik terlebih dahulu sebelum kita memutuskan untuk mengucapkan sesuatu, walaupun bercandaan. Hati-hati. Bagaimanapun, ucapan adalah doa. Jadi mari kita senantiasa selalu mengucapkan yang baik-baik aja, Wak, ya. Oke, jadi gimana menurut kalian tentang cerita ini? Bagian mana yang menurut kalian menyeramkan? Kalau aku jujur, merinding kali, Wak, dengan petunjuk mimpi yang dialami sama Marta Elia Drio tuh bisa kayak gitu ya. Bisa punya pola yang sama. Memang betul, Wak, ya. Petunjuk tuh bisa datang dari mana aja dan dengan cara apa aja. Sekali lagi ayo kita sama-sama doakan semoga Afu tenang di sana. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan dan juga para sahabat yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin ya Rabbal Alamin.